Kalian pernah nggak sih nonton video yang kelihatan keren banget, kayak film, padahal cuma direkam pakai HP doang? Nah, jangan salah, bukan cuma soal kamera, tapi gimana cara ngambil gambarnya. Teknik pengambilan gambar tuh kayak bumbu rahasia dalam dunia video. Kalau kamu ngerti cara ngatur angle, framing, dan gerakan kamera, hasil videomu bisa langsung naik level. Dari biasa aja jadi sinematik banget. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang teknik pengambilan gambar yang wajib kamu tahu. Mulai dari yang dasar kayak long shoot, medium shoot, close up, dan lain-lain, sampai yang bikin video kamu makin dinamis kayak panning, dolly shoot. Nah, oke, tonton sampai selesai ya. Teknik pertama yaitu extreme long shoot atau biasa disebut very wide shoot. Pengambilan gambar ini menampilkan keseluruhan area lokasi. Tujuannya supaya penonton tahu di mana aktivitas itu terjadi. Dalam contoh ini, kita bisa lihat seluruh suasana ruang tamu dan pencahayaan alami dari jendela membuat video terlihat hangat dan realistis. Selanjutnya ada long shoot. Teknik ini memperlihatkan keseluruhan tubuh objek tapi masih mempertahankan latar belakangnya. Cocok banget buat menunjukkan aktivitas seseorang secara utuh. Long shoot membantu penonton melihat bagaimana karakter berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya di sini terlihat bagaimana suasana belajar di ruang tamu yang nyaman tapi tetap sederhana. Berikutnya ada medium shoot atau pengambilan gambar setengah badan. Ini adalah jenis shoot yang paling sering dipakai, apalagi kalau kamu bikin vlog, tutorial, atau konten edukatif. Dalam medium shoot, fokusnya lebih ke aktivitas utama, misalnya belajar, membaca, atau berbicara. Penonton bisa menangkap ekspresi wajah dan gerakan tangan dengan jelas. Nah, kalau ini namanya close up. Fokusnya lebih ke ekspresi atau detail kecil yang penting. Misalnya ekspresi wajah yang lelah, mata yang fokus, atau jari yang mengetik cepat. Teknik close up bikin penonton merasa lebih dekat dengan perasaan tokoh. Dalam konteks belajar, shoot ini bisa menggambarkan fokus, stres, atau semangat seseorang. Teknik pengambilan gambar ini juga dapat digunakan untuk menyoroti suatu benda, tulisan, atau simbol penting dalam suatu objek yang besar. Berikutnya, extreme close up. Teknik ini digunakan untuk menampilkan detail yang sangat kecil tapi punya makna besar. Misalnya tangan yang mengetik dengan cepat atau mata yang menatap tajam bisa menggambarkan kelelahan. Nah, teknik ini sering dipakai dalam film untuk menonjolkan momen penting. Sekarang kita bahas panning, yaitu gerakan kamera ke samping secara horizontal. Biasanya digunakan untuk mengikuti pergerakan objek atau memperlihatkan area sekitar. Gerakan panning ini bisa bikin video terasa dinamis walaupun kamu cuma shoot di ruang tamu yang sederhana. Teknik berikutnya adalah dolly shoot. Kamera bergerak maju mendekati objek yaitu dolly in atau menjauh dolly out. Tujuannya untuk memberi efek emosional atau menarik perhatian penonton ke objek utama. Pernahkah kamu merasa lelah, duduk berjam-jam di depan meja belajar, tapi otakmu seperti berhenti bekerja? Kamu menatap buku, layar laptop, kertas penuh coretan,
tapi tak satu pun terasa masuk akal. Perlahan, kamu mulai menarik nafas panjang. Mungkin ini cuma lelah, tapi kenapa rasanya berat sekali? Di luar sana, matahari mulai tenggelam. Sementara kamu masih terjebak di halaman yang sama, dengan mata yang berat dan pikiran yang berantakan. Kamu mulai berpikir, kenapa sih harus sesusah ini? Kenapa semua orang terlihat bisa, sementara aku tertinggal di sini? Kadang kamu ingin berhenti saja, menutup buku, mematikan laptop, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati kecilmu ada suara yang berbisik pelan. Bertahanlah sebentar lagi. Mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama kuat. Coba kamu lihat dirimu. Sudah sejauh apa kamu melangkah? Berapa malam kamu tahan tidak tidur demi satu tujuan? Berapa kali kamu jatuh tapi tetap bangun walau pelan? Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang punya keberanian untuk tetap mencoba meski dunia terasa berat. Kadang keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan walau pelan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, tidak apa-apa. Berhentilah sebentar. Tarik nafas, lihat keluar jendela. Rasakan udara sore yang pelan masuk lewat sela-sela jendela. Dengarkan suara burung yang mulai pulang dan biarkan dirimu tenang. Karena kamu tidak harus kuat setiap waktu, tidak harus sempurna di setiap langkah. Yang penting, kamu tidak berhenti. Percayalah, semua proses ini tidak sia-sia. Mungkin sekarang terasa lambat, tapi setiap lembar yang kamu baca, setiap detik yang kamu habiskan di meja itu sedang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kelak, kamu akan tersenyum, menatap masa lalu dan berkata, ternyata aku bisa juga ya. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kadang, istirahat juga bagian dari perjuangan. Karena orang yang berjuang tanpa berhenti butuh waktu untuk kembali merasa hidup. Jadi malam ini, kalau kamu lelah belajar, biarkan dirimu berhenti sebentar, minum air, rebahkan tubuhmu, dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Esok pagi, matahari akan datang lagi, dan kamu akan mulai lagi dengan hati yang lebih tenang, karena setiap langkah kecil tetap berarti. Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu tidak sendiri. Nah, itu dia everyone. Beberapa teknik pengambilan gambar yang bisa bikin hasil videomu lebih kelihatan lebih keren, estetik, dan menarik. Intinya, dalam dunia videografi, bukan alatnya yang paling penting, tapi gimana cara kamu bercerita lewat gambar. Satu angle yang tepat bisa ngasih emosi lebih besar daripada 1000 kata. Jadi, buat kamu yang baru mulai belajar, jangan takut buat bereksperimen. Coba aja ambil gambar dari berbagai sudut, mainin pencahayaan, dan cari gaya unik. Cari gaya unik kamu sendiri. Karena setiap kreator punya sudut pandang yang cuma dia yang bisa lihat. Oke, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.